Bejo tentu saja tidak mau berkata jujur kalau ginseng miliknya baru saja dia dapatkan pagi tadi. Apalagi ginseng miliknya sudah sangat berbeda dengan saat pertama kali dia dapatkan. Bejo berbohong karena dia tidak ingin warga desa menjelajahi hutan untuk mencari ginseng. Karena Bejo sangat yakin kalau warga desa mendengar dirinya mendapatkan ginseng di hutan, maka warga desa pasti akan berbandong-bandong untuk mencari ke dalam hutan. Bejo khawatir jika warga desa masuk terlalu dalam ke hutan untuk mencari ginseng. Karena bagaimanapun hutan di ujung desa, Bejo masih merupakan hutan alami yang kemungkinan besar masih banyak menyimpan bahaya di dalamnya. Sayang, apakah kamu ingin menjual ginseng milikmu? Kalau kamu ingin menjualnya, aku dapat membantu untuk mencarikan pembeli yang cocok, ucap Sophie, yang langsung berpindah ke pangkuan Bejo. Kalau kamu bisa membantuku menjualnya, aku akan sangat senang sayang. Aku memang sedang membutuhkan uang untuk merenovasi rumah dan membayar sekolah. Syukur-syukur kalau uangnya lebih sehingga bisa untuk kuliahku, balas Bejo sambil merangkul erat pinggang Sophie. Kenapa sekarang kamu jadi lebih berani sih? Berbeda dengan Bejo yang dulu, yang tenang dan kalem. Bejo yang sekarang sangat mesum, ucap Sophie sambil memvideokan ginseng yang berada di dalam toples. Sophie sama sekali tidak peduli dengan sikap manja Bejo. Dia kini sedang fokus untuk mengambil foto dan video ginseng milik Bejo. Setelah mengirim hasil foto dan video ginseng milik Bejo, Sophie langsung meminta Bejo untuk menghentikan aksinya. Karena dia yakin tidak lama lagi HP-nya akan berdering. Sayang, sebentar ya, aku angkat telepon dari kakek terlebih dahulu, ucap Sophie sambil melepas rangkulan Bejo setelah melihat panggilan video di HP-nya. Bejo hanya tersenyum mendengar perbincangan Sophie dan kakeknya. Sophie beberapa kali mengarahkan kamera HP-nya ke ginseng yang berada di dalam toples. Setelah beberapa saat kemudian, Sophie pun mematikan panggilan dari kakeknya. Sayang, sebentar lagi kakekku akan datang untuk melihat ginseng milikmu. Kakekku tertarik untuk membelinya jika ginseng milikmu benar-benar merupakan ginseng liar, ucap Sophie yang kembali duduk dekat Bejo dengan wajah mereka yang saling berhadapan. Berapa lama lagi kakekmu akan datang? Tanya Bejo penasaran. Paling sekitar 40 menit hingga 1 jam. Memangnya kenapa? Tanya balik Sophie dengan senyum manisnya. Masih cukup untuk kita bermesraan? Balas Bejo sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Sophie. Sophie hanya tersenyum manis mendengar perkataan dari kekasihnya. Dia yang paham dengan apa yang kekasihnya inginkan pun langsung menyambut kedatangan bibir Bejo. Mereka saling berciuman dengan penuh kemesraan. Sayang, jangan biarkan tanganmu bergerak kemana-mana. Sebentar lagi kakek akan datang. Akan berbahaya jika beliau melihat pakaianku berantakan, bisik Sophie sambil menahan tangan Bejo yang hendak menyentuhnya lebih jauh. Maaf sayang, aku benar-benar terbawa suasana. Apalagi kamu sangat cantik dan menawan, balas Bejo dengan senyum yang mengandung makna. Lain kali saja, ya. Saat ini yang terpenting adalah menjual ginseng milikmu terlebih dahulu, ucap Sophie dengan senyum manisnya. Aku mengerti sayang, tetapi kalau cuma adu bibir, boleh kan? Pinta Bejo dengan wajah penuh harap. Sophie hanya tersenyum dan mengangguk. Bejo yang melihat kekasihnya sudah menyetujui pun kembali melanjutkan kemesraan mereka. Saat keduanya sedang larut dalam kemesraan yang mereka ciptakan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara. Suara sapi Bejo terus terdengar saling bersahutan, sehingga membuat Bejo dan Sophie menghentikan aktivitas mereka. Sayang, semenjak kapan ada suara sapi di belakang rumahmu? Tanya Sophie dengan senyum manisnya. Aku baru membelinya 2 hari yang lalu. Sepertinya mereka sedang kelaparan. Aku lihat mereka dulu sayang. Dasar sapi, lapar saja tidak tahu waktu. Mengganggu majikannya yang sedang pacaran saja, ujar Bejo sambil bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju ke belakang rumahnya. Sophie hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya melihat tingkah kekasihnya. Lalu, dia pun berjalan mengikuti kekasihnya ke belakang rumahnya. Walaupun Sophie biasa tinggal di rumah megah, namun dia sama sekali tidak merasa risih dengan keadaan rumah kekasihnya yang bahkan lebih kecil dari kamarnya. Justru Sophie sangat bangga dengan kekasihnya yang begitu hebat menjalani hidupnya. Sophie sangat yakin kalau kekasihnya cepat atau lambat pasti akan sukses. Karena Sophie sangat tahu selain kekasihnya sangat pintar, kekasihnya juga seorang pekerja keras. Saat Sophie sedang larut dalam lamunannya, tiba-tiba dia mendengar suara kesal dari kekasihnya. Astaga, dasar sapi mesum, kalau mau bermesraan, ya bermesraan saja. Tidak usah berisik ganggu orang saja sih, gerutu Bejo yang melihat sapinya sedang membuat keturunan. Hehehehehehe, sayang, sepertinya sapi-sapimu tidak ingin kalah dengan majikannya, ujar Sophie sambil terkekeh kecil melihat kedua sapi yang sedang berdekatan di kandang. Bejo hanya tersenyum mendengar candaan dari Sophie.
Dia lalu menaruh rumput yang cukup banyak ke tempat pakan. Dia tidak ingin nantinya sapi Sipinia kembali membuat ulah saat dirinya sedang beristirahat. Setelah selesai memberikan pakan sapi dan mencuci tangannya, Bejo pun langsung mengajak Sophie untuk kembali masuk ke dalam rumahnya. Begitu tiba di ruang tamu, mereka kembali bermesraan, layaknya pasangan muda yang tengah dimabuk asmara. Baru saja beberapa saat bermesraan, HP Sophie kembali berdering. Setelah melihat siapa yang menelepon, Sophie langsung bangkit dan merapikan pakaiannya. Sayang, kakek dan ayah sudah hendak sampai. Sebaiknya kita tunggu mereka di teras saja, ucap Sophie setelah menutup panggilan telepon. Bejo hanya mengangguk sebagai tanda setuju. Dia juga menyadari bahwa tidak baik bagi mereka jika ayah dan kakek. Sophie melihat mereka berdua di dalam rumah tanpa kehadiran orang lain. Tak lama setelah Bejo dan Sophie berada di teras, rombongan mobil mewah beriringan memasuki halaman rumahnya. Beruntung, halaman rumah Bejo cukup luas, sehingga dapat menampung sekitar 10 mobil mewah yang memasuki halaman tersebut. Setelah rombongan mobil mewah itu berhenti, puluhan pria berbadan tegap dengan mengenakan setelan hitam-hitam keluar dari dalam mobil dan langsung berbaris mengelilingi mobil paling mewah yang berada di tengah rombongan mobil tersebut. Satu sosok pria paruh baya dan satu sosok pria tua keluar dari dalam mobil paling mewah dengan penuh wibawa. Bejo langsung takjub melihat pemandangan di hadapannya. Dia tidak menyangka kalau hanya untuk berkunjung ke desa, ayah dan kakek Sophie harus dikawal oleh puluhan orang. Sophie, di mana ginseng yang kamu perlihatkan tadi? Kakek ingin melihatnya, ucap Lukman Barata yang merupakan tuan besar keluarga Barata sekaligus kakek dari Sophie. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.